Pernahkah kamu membayangkan apa jadinya jika sebuah telur unggas disuntikkan cairan sperma manusia? Mungkinkah makhluk baru setengah manusia bisa terlahir? Ternyata banyak ilmuwan yang meneliti tentang hal ini. Kalau kamu juga penasaran, yuk kita simak bersama. Ahli biologi dari Universitas Kyoto, Michinori Saito, bersama beberapa ilmuwan lainnya berhasil menciptakan sel telur manusia menggunakan darah. Sel darah manusia digunakan untuk menciptakan sel induk yang berpotensi majemuk. Sel telur ini kemudian dimasukkan dalam ovarium kecil buatan yang ditanam di lab, menggunakan sel embrio yang berasal dari tikus dengan cara disuntikan. Sayangnya, sel telur hasil uji coba tersebut terlalu matang untuk dibuahi, sehingga sulit untuk tumbuh menjadi anak manusia. Namun setidaknya penemuan ini adalah terobosan besar dalam penelitian sel punca dan semakin mendekatkan kita pada kenyataan bahwa suatu hari nanti bayi dapat dibuat di laboratorium menggunakan jaringan tubuh atau darah. Tak menutup kemungkinan nantinya hasil penelitian ini bisa menjadi solusi bagi orang-orang yang tidak subur. Kejadian selanjutnya berasal dari Rusia. Seorang pria asal Rusia melakukan sebuah eksperimen aneh. Pria yang tidak ingin identitasnya dipublikasikan tersebut nekat menyuntikkan spermanya ke dalam nukleus telur ayam secara ilmiah. Ia ingin menghasilkan seekor raksasa hibrida, campuran mamalia dan reptil. Aksi tersebut dilakukan karena terinspirasi dari sebuah dokumen berjudul The Homunculus pada abad ke-16. Dokumen yang ditulis oleh seorang ahli kimia bernama Paracelsus mengatakan bahwa pernah dilakukan percobaan di mana sperma seorang pria disuntikkan ke dalam rahim kuda. Setelah melewati berbagai metode ilmiah yang dilakukan di laboratorium swasta, pria tersebut memulai eksperimennya. Ia bahkan merekam setiap langkah-langkah yang dia lakukan dari mulai menyuntikkan spermanya ke dalam telur hingga hari ke-10. Di mana telur itu dipecahkan. Kira-kira gimana hasilnya? Seekor makhluk hidup berbentuk sangat aneh keluar dari pecahan telurnya. Meski banyak yang meragukan, namun tak sedikit pula yang mengagumi eksperimen yang dilakukan pria tersebut. Dari Rusia kita menuju ke Jepang. Yutaka Tahara, seorang pelajar SMA Oihama di Jepang bersama teman-temannya didampingi Katsuya Obara dari Takenadai Animal Clinic melakukan uji coba menetaskan telur ayam tanpa cangkang. Pertama-tama mereka mengeluarkan telur dari cangkangnya, lalu dipindahkan ke plastik yang ditaruh di atas gelas. Mereka juga menambahkan larutan kimia yang diyakini dapat membantu pertumbuhan ayam di dalam gelas tersebut. Gelas tersebut lalu dimasukkan ke dalam inkubator yang telah dipasangi kamera untuk memantau perkembangan telur. Ajaibnya guys, sepekan setelahnya pembuluh darah embrio mulai menyebar melalui kuning telur. Hari demi hari perlahan embrio mulai memperlihatkan bentuk, mulai dari pembentukan kaki dan paruh. Pada hari ke-21, eksperimen ini betul-betul membuahkan hasil yang sempurna. Anak ayam yang tumbuh sempurna terlihat meringkuk dalam gelas yang terbungkus plastik. Wah, sungguh percobaan yang unik ya guys. Percaya nggak kamu kalau telur bisa mengeluarkan cahaya seperti bola lampu? Sepertinya kamu harus percaya kalau hal itu bisa terjadi. Caranya cukup merendam telur mentah dari dalam bejana berisi air bercampur asam cuka selama beberapa hari. Lama-kelamaan cangkang telur berubah menjadi lunak dan jika kita kelupas ia menjadi telur lunak dan lentur seperti jeli. Kira-kira kenapa bisa seperti itu ya? Cangkang telur mengandung zat CaCO3. Senyawa inilah yang membuat cangkang telur menjadi keras dan kuat. Sementara cuka mengandung asam asetat yang bisa membuat cangkang telur menjadi lunak dan elastis saat direndam. Selain lentur, jika disorot dengan lampu senter, telur tersebut juga tampak bercahaya. Tapi guys, jangan coba-coba untuk mengkonsumsi telur yang sudah direndam larutan cuka tersebut, karena bisa berbahaya buat tubuh kamu. Setelah membahas tentang telur-telur asli, yuk kita bahas tentang telur palsu asal Cina. Pemberitaan mengenai peredaran telur palsu di pasaran sempat menghebohkan. Telur palsu tersebut disebut-sebut berasal dari Cina.
Kementerian Kesehatan Cina telah mengeluarkan peringatan bahwa telur palsu ini berbahaya karena diproduksi dari bahan kimia berbahaya seperti kalsium karbonat, natrium alginat, gelatin, tawas, asam benzoat, kalsium klorida, air, dan komponen kimia lainnya. Ciri-ciri telur palsu ini bisa dilihat dari permukaan telur yang lebih kasar dari telur asli, ukuran lebih besar dari ukuran normal telur pada umumnya. Kuning telur palsu lebih terang dan jernih, dan ketika dikocok, telur palsu akan mengeluarkan suara cairan. Jadi hati-hati ya guys, jika membeli telur, periksa dulu baik-baik sebelum membayar. Guys, kamu bisa tahu nggak jenis kelamin ayam hanya dengan melihat telur? Pasti sulit kan untuk mengetahuinya? Namun, ilmuwan di Jerman telah menemukan cara bagaimana mengetahui jenis kelamin ayam sejak masih berupa telur. Mereka menciptakan alat detektor yang mampu mendeteksi jenis kelamin ayam hanya 9 hari sejak terjadi pembuahan. Penemuan alat ini tentu saja akan meminimalisir terbunuhnya anak ayam jantan yang selama ini dinilai kurang berharga. Sekitar 4-6 miliar anak ayam jantan dibunuh setiap tahun di seluruh dunia. Alasannya karena ayam jantan tak bisa bertelur dan membutuhkan lebih banyak makan untuk menghasilkan daging. Jadi nantinya telur berkelamin jantan yang akan dijual di pasaran, sementara telur yang dideteksi berisi embrio ayam betina akan dipelihara untuk menjadi ayam petelur. Beberapa ilmuwan asal Australia dan Amerika Serikat berkolaborasi menemukan cara untuk mengembalikan telur ayam rebus ke kondisi sebelum direbus. Mereka menciptakan sebuah alat yang mampu memisahkan protein yang saling campur aduk dan membuat mereka berkumpul kembali. Alat ini juga diklaim mampu mengembalikan sebuah protein penting dalam telur sehingga bekerja sebagaimana mestinya dan mengurangi resiko terserang kanker. Untuk menciptakan ulang protein bening yang biasa disebut lysosome, setelah telur direbus, mereka menambahkan sebuah substansi urea yang mencerna putih telur dan mencairkan material solid itu. Alat yang didesain di laboratorium Flinders University, Australia Selatan tersebut berupa film tipis yang disebut mikrofluidik yang memaksa protein putih telur kembali ke bentuk semula. Nah, kalau selama ini kamu mengonsumsi telur yang dihasilkan oleh ayam, bebek, atau jenis unggahan lainnya, namun apa jadinya ya jika telur dihasilkan dari tumbuh-tumbuhan? Nah, pemikiran Josh Tetrick yang resah akan pemanfaatan hasil hewani yang berlebihan dalam bidang industri menciptakan sebuah solusi alternatif. Ia mencoba memanfaatkan tanaman untuk bisa membuat telur dengan manfaat yang mirip dengan aslinya. Telur ajaib yang dinamakan Beyond Eggs diklaim lebih sehat dari telur ayam. Telur bebas kolesterol ini sangat baik dikonsumsi bagi vegetarian dan yang sedang diet. Sayangnya telur ini baru dipasarkan secara terbatas di California, namun akan segera dipasarkan ke seluruh dunia. Gimana guys? Kamu pasti tidak sabaran kan untuk mencobanya? Seorang peternak di Queensland, Australia, Scott Stockman, menemukan fenomena langka saat memanen telur-telur ayamnya. Saat memanen, pria yang juga pemilik perusahaan telur Stockman's Eggs tersebut menemukan sebuah telur raksasa. Namun betapa terkejutnya ia saat memecahkan telur tersebut. Di dalam telur tersebut ternyata berisi lagi satu butir telur berukuran lebih kecil di dalamnya, yang masih utuh dan terbungkus dalam cangkang. Para ahli biologi menyebut bahwa fenomena ada telur dalam telur ini lazim disebut dengan istilah counter peristalsis contraction atau kontraksi kontragerak peristaltik. Kejadian ini biasanya terjadi ketika telur yang sudah siap keluar kembali lagi ke dalam sistem reproduksi ayam betina. Nah, ternyata guys, orang Indonesia pun gak mau kalah dan ketinggalan dalam membuat eksperimen berkaitan dengan telur. Nah, bagi kamu yang pernah mengonsumsi telur asin, pasti tahu kan jika rasa telurnya pasti asin. Lantas gimana jadinya jika telur yang kamu konsumsi ternyata berasa durian, stroberi, mangga, dan melon? Penasaran bukan gimana sih cara membuatnya? Beberapa pelaku usaha kecil dan menengah di daerah Jawa telah melakukan eksperimen dan menciptakan inovasi telur dengan rasa buah-buahan hingga terasa udang, kepiting, bahkan cumi. Mereka ternyata menyuntikkan ekstrak buah itu ke dalam telur bebek yang telah dilumuri campuran abu gosok dan air selama 1 hingga 2 minggu.
Untuk menciptakan ekstra yang benar-benar cair, mereka mesti berkali-kali memblender bahan agar bisa melewati jarum suntik. Sebelum penyuntikan, telur terlebih dahulu diamplas agar kulitnya menjadi tipis dan mudah ditembus jarum suntik. Gimana guys? Tertarik untuk mempraktikannya di rumah? Itulah tadi ulasan beberapa eksperimen terkait telur. Gimana? Mau bereksperimen juga?